Ya, pemirsa, bidik misi adalah bantuan biaya pendidikan yang hanya ditujukan untuk calon mahasiswa tidak mampu. Dan berikut ini adalah informasi bagaimana mengetahui siapa saja peserta bidik misi yang bisa dicek secara online. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menekankan bahwa ke depan tidak boleh ada lagi para siswa yang telah diterima di perguruan tinggi negeri tidak dapat melanjutkan kuliah karena alasan biaya. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh perguruan tinggi negeri, diantaranya melalui program bidik misi. Bidik misi adalah suatu program bantuan dana khususnya bagi para siswa yang tidak mampu. Dan untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah terdaftar dalam bidik misi atau sudah direkomendasikan, dapat diakses langsung melalui internet secara online. Peserta bidik misi adalah para siswa yang telah direkomendasikan sebelumnya melalui sekolah masing-masing, di mana sejauh ini telah direkomendasikan sebanyak 582.868 siswa yang direkomendasikan untuk mengikuti program bidik misi, dan yang telah ditetapkan adalah sebanyak 57.338 siswa. Hanya saja pada laman ini tidak dijelaskan secara rinci jumlah penerimaan per tahunnya. Dan untuk mengetahui apakah Anda ataupun buah hati Anda menerima bantuan dari bidik misi ini, Anda dapat langsung mengakses melalui pilihan provinsi, kemudian diikuti dengan pilihan kota, sekolah, dan juga tahun penerimaan beasiswa tersebut. Dan untuk kasus yang saya coba pada kali ini yaitu pada SMA 8 Jakarta, untuk tahun penerimaan beasiswa tahun 2014, terdapat 3 siswa yang menerima dan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan program bidik misi. Selamat mencoba, semoga sukses selalu untuk Anda. Anggia Kesemuardaya, Budianto, Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Masih ada Pak Edi Siswanto di sini. Pak Edi, kalau tadi kan dikatakan bahwa ada 1 juta yang diterima oleh setiap mahasiswa. Nah, ini apakah berlaku sama untuk semua mahasiswa bahwa setiap bulan mereka menerima 1 juta? Sementara kita tahu kan ada beberapa jurusan-jurusan mungkin yang biaya kuliahnya lebih dari 400.000 tadi yang dialokasikan untuk biaya kuliah dari mahasiswa itu. Oke, jadi gini Mbak. Bantuan pendidikan bidik misi ini kita alokasikan untuk selama 1 semester, 6 bulan, berarti 6 juta. 6 juta itu sesuai ketentuan di dalam buku pedoman kami bahwa 40% untuk biaya bantuan pendidikan yang dananya ini langsung kita sampaikan atau kita berikan ke perguruan tinggi, yang 60% atau lebih kurang 3.600.000 itu kita salurkan ke mahasiswa. Itu hanya artinya ada maksimal, ada minimal gitu. Jadi perguruan tinggi tidak boleh memungut lebih dari 2.400.000 untuk bantuan biaya pendidikannya. Tapi kalau seandainya satu perguruan tinggi hanya memungut 2.400.000, tentunya haknya mahasiswa menjadi lebih banyak, atau lebih besar dari 3.600.000, berarti 4 juta. Nah, bagaimana dengan misalnya fakultas, misalnya ada fakultas kedokteran seperti itu yang ini tentunya subsidi silang, artinya di perguruan tinggi tentunya bisa melakukan subsidi silang. Jadi ada yang biaya yang di bawah 2.400.000 SPP-nya bisa digunakan untuk menutup yang di atas 2.400.000 itu. Baik, lantas bidik misi ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang berada di universitas negeri? Swasta juga. Ya, sejak tahun 2012 kita sudah memberikan untuk swasta itu 9.000-an itu, dan tahun ini kita alokasikan untuk 5.000 calon mahasiswa dari swasta di seluruh Indonesia. Oke, untuk tahun ini berapa total alokasi untuk mahasiswa untuk mendapatkan yang baru? Program bidik misi? Ya. Kalau yang baru sesuai yang disampaikan Pak Menteri tadi ada 61.000-an. Tapi kalau total semua yang sudah berjalan itu ada 149.000-an. 149.000-an. Ya. Itu yang penerima bidik misi di seluruh Indonesia. Dengan anggaran berapa Pak yang biasa dikeluarkan oleh? 2 triliunan Pak. 2 triliun 100 miliar. 2 triliun 100 miliar. Ya. Baik, lantas kemudian kita tahu ada beberapa contoh mahasiswa yang penerima program bidik misi ini yang kemudian menunjukkan prestasi yang luar biasa. Nah, apakah kemudian mereka ketika ingin melanjutkan kembali pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ambil S2 seperti itu Pak, ini juga bisa difasilitasi kembali? Bagi anak-anak bidik misi yang berprestasi
bagus akademiknya, pemerintah memberi kesempatan untuk studi lanjut seperti kemarin waktu Pak Presiden memberikan ke Riani itu melalui beasiswa Presiden yang dikelola oleh lembaga pengelola dana pendidikan LPDP. Itu yang IPK-nya di atas 3,5 sampai 4. Tapi kalau seandainya ada anak-anak yang IPK-nya 3 sampai 3,5 itu akan memperoleh beasiswa pemerintah Indonesia namanya itu. Tapi itu merupakan satu rangkaian dengan program bidik misi ini atau terpisah? Enggak, mereka tentunya si anak ini tentunya bisa melapor ke kami atau langsung ke LPDP, nanti akan kita proses untuk beasiswanya. Gitu. Oke, kemudian ada tidak sih Pak kerjasama antara program bidik misi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah universitas yang berada di luar negeri seperti itu? Atau belum ada? Belum. Kan seperti si Riani kemarin itu kan lembaga ini LPDP yang mengelola beasiswa ini, beasiswa Presiden ini punya kerjasama dengan 50 perguruan tinggi papan atas di dunia. Baik, kita nanti akan kembali lagi membahas mengenai bidik misi ini. Pemirsa, kami akan segera kembali, jangan kemana-mana.